Baik, selamat siang Pak dan teman-teman. Di sini saya atas nama Octavia Watimena. Saya akan mereview kembali materi keperawatan bencana. Yang pertama kita masuk ke konsepsi bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam maupun non-alam. Ada kelompok bencana, yaitu bencana geologi, bencana alam, bencana meteorologi, yaitu gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, angin topan, kekeringan, dan air pasang. Pandangan ilmu pengetahuan alam, pandangan ilmu menganggap sebagai unsur lingkungan yang membahayakan kehidupan manusia. Yang kedua, pandangan ilmu terapan. Ilmu ini melihat didasarkan pada besarnya kerentanan. Yang ketiga, pandangan progresif. Pandangan ini menganggap bencana ini sebagai hal yang biasa dan pemicu bencana. Bahaya adalah suatu kondisi alamiah maupun karena ulah manusia. Kita masuk ke kerentanan, sekumpulan kondisi dan suatu akibat keadaan, faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tingkat di mana sebuah masyarakat, daerah geografi yang berpotensi terganggu dengan dampak bahaya karena dekat dengan daerah-daerah yang berbahaya. Faktor-faktor kerentanan, kebijakan, pandangan ilmu sosial, pandangan holistik. Yang berikutnya, risiko. Risiko adalah suatu peluang dari timbulnya akibat buruk atau kemungkinan kerugian dalam hal kematian, luka-luka, kehilangan, dan kerusakan benda, gangguan kegiatan, mata pencaharian, dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Yang berikutnya, kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan potensial sesungguhnya yang ada di dalam masyarakat untuk menghadapi bencana lewat berbagai sumber daya manusia atau materi untuk membantu pencegahan dan tindakan yang efektif. Yang berikutnya, penilaian risiko. Evaluasi terhadap semua unsur yang berhubungan dengan pengenalan bahaya serta dampaknya. Lingkup kegiatan, pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Penetapan variabel, penilaian risiko, pelaksanaan penilaian risiko, langkah-langkah pengumpulan dan pengolahan data, menetapkan jenis bahaya, menetapkan variabel penelitian, menetapnya cara penilaian, buat matriks penilaian, menetapkan hasil luarnya. Yang berikut, bencana dan pembangunan. Bencana suatu gangguan terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dan segi materi, ekonomi, atau lingkungan. Kerentanan masyarakat yaitu komunitas pertanian dan pedesaan, komunitas industri baru di perkotaan, komunitas terasing dan terpencil, komunitas tertekan dan bermasalah. Kesimpulan lain yang dia dapati pada bencana alam yaitu kemampuan tanggap darurat pada negara tersebut habis apabila bencana menimbulkan korban yang meluas. Perumahan dan sarana pelayanan dasar biasanya mengalami kerusakan besar-besaran yang meluas. Terjadi gangguan meluas dan terhentinya pelayanan dasar. Pembangunan adalah proses komprehensif dari ekonomi, sosial, politikal, dan ekologikal yang bertujuan untuk secara terus-menerus memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan orang perorangan berdasarkan partisipasi mereka secara
secara aktif, berkebebasan, dan berarti dalam proses pembangunan, dan melibatkan penyebaran berkeadilan dari hasil-hasil yang didapatkan dari proses tersebut. Berikutnya kerentangan, titik kelemahan suatu masyarakat, yaitu fisikal, ekologikal, ekonomikal, sosial. Dampak bencana terhadap program pembangunan, hilangnya sumber daya, gangguan terhadap program, dan keharusan untuk penyerahan sumber daya, kunci pembangunan ketangkapan bencana, perhentian sektor non-formal. Berikutnya manajemen penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi. Adapun tahap-tahapnya: pemulihan, pencegahan dan mitigasi, tanggap darurat, dan kesiapsiagaan. Siklus manajemen bencana, kesiapan, tanggap darurat, pencegahan dan mitigasi, dan pemulihan. Manajemen bencana, manajemen berisiko bencana, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, saat bencana, pasca bencana. Kegiatan-kegiatan manajemen bencana, yang pertama pencegahan, mitigasi, kegiatan peringatan dini, kesiapan, tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kita masuk di mitigasi bencana alam yang disebabkan oleh dinamika lisifor, yaitu letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer, yaitu banjir dan tsunami, yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer, yaitu badai tropis dan tornado. Saya masuk di menganalisis karakteristik bencana. Yang saya ambil bencana banjir. Yang pertama, banjir yang disebabkan meningkatkan mata air di sungai sebagai akibat pasang laut, maupun meningginya gelombang laut akibat badai. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bendungan air buatan manusia seperti bendungan. Yang berikut, adaptasi bencana alam. Pengertian, penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampaknya. Adaptasi bencana alam perlu dilakukan mengingat adanya ancaman-ancaman bencana alam yang membahayakan manusia. Ancaman-ancaman yaitu ancaman alamiah, biologis, geologis. Geologis itu seperti gempa bumi. Menganalisis adaptasi penanggulangan bencana. Adaptasi dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan ketersediaan air. Adaptasi terhadap wilayah perkotaan yang dilanda banjir. Melakukan usaha pengurangan risiko bencana. Pembuatan peta risiko bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Yang ketiga, pengembangan bencana, suatu peringatan dini bencana, sistem peringatan dini bencana alam, mengidentifikasi sebaran daerah rawan bencana alam di Indonesia. Baik teman-teman, demikian singkat materi dari saya. Selamat siang.
Shalom.